Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam ini dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan itu merupakan bagian dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus di tepi danau kepada banyak orang. Dan saat itulah Tuhan mengajar perihal tentang kerajaan surga. Salah satu bagian yang diajarkan dengan perumpamaan dari ayat 26 sampai 29 itu, yaitu mengenai benih yang tumbuh di tanah. Ini merupakan metafora yang perlu dan penting untuk kita mengerti maknanya berkaitan dengan kerajaan Allah, bahwa benih itu akan bertumbuh, akan mengeluarkan tunas, dan menjadi sebuah tanaman, pepohonan yang akhirnya ada buahnya, dan pada waktunya akan masak dan dituai. Ada pergerakan progresif, pertumbuhan dari yang kecil, yang terabaikan atau tidak diduga, benih itu menjadi tunas yang berkembang. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Pemilik dari orang yang menabur benih itu di tanah juga tidak dapat menjelaskan secara detail, rinci, utuh bagaimana benih itu bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Demikian pengajaran mengenai kerajaan Allah. Dari perkara yang kecil, yang bisa saja orang mengabaikannya, tetapi benih itu dengan kuat kuasa, firman Tuhan itu dengan kasih, ditaburkan kepada tiap-tiap orang yang siap mendengar, merenungkan, dan mengerti firman. Lalu dengan kuasa rohnya, benih firman itu bertumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang akhirnya berbuah, dan buahnya pun masak dan dapat dituai. Inilah pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan roh Tuhan di dalam menyatakan kegenapan dari rencana Allah mengenai kerajaan Allah yang ditabur di bumi ini, di tanah ini, menurut rancangan dan kehendaknya. Namun di balik berita dan kabar baik mengenai benih kerajaan Allah tersebut, secara tersurat, tertulis memang bahwa tanah ini, di bumi ini, memang ada banyak benih, dan benih itu akan menjadi sebuah pohon yang besar dan yang menghasilkan buah. Di sini kita juga bisa belajar mengenai pemeliharaan Tuhan atas bumi ini. Sekalipun ada upaya manusia untuk merusak, mengeksploitasi dengan mengeksplorasi bumi, pembakaran hutan, illegal logging, dan segala hal yang merusak alam. Namun dari perumpamaan tentang benih yang tumbuh, selain ini merupakan pengertian tentang kerajaan Allah yang berkembang setahap demi setahap, satu benih demi satu benih, menuju keseluruhannya untuk berbuah dan masak. Di pihak lain, bahwa Tuhan yang berotoritas atas bumi ini memelihara bumi ini sedemikian baik, indah, teratur,
dan berada di dalam kedaulatan Tuhan, sehingga bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bukan usaha manusia, bukan karena adanya pupuk buatan, atau upaya-upaya bersifat reboisasi dan rehabilitasi lahan. Tetapi lebih dari itu, Tuhan berdaulat dan memiliki otoritas mengeluarkan dari tanah, dari bumi ini, benih yang dapat menghasilkan pepohonan dan buah yang masak dan dapat dinikmati. Artinya, usaha manusia, upaya yang dilakukan manusia, merusak, mengacaukan penataan alam, pengaturan kehidupan, dan sistem hidup dan kehidupan di bumi ini tidak akan pernah bisa menghalangi, bahkan tidak akan pernah menghancurkan bumi sedemikian hancurnya, sebab Tuhan Allah yang menjaga, memelihara, memerintah, dan menopangnya dengan otoritasnya. Andai kata pun ada manusia yang tidak lagi mau menanam benih, memeliharanya menjadi tunas yang makin tinggi dan menghasilkan buah, andai kata pun ada orang-orang yang sukanya merambah hutan, merusak alam, menghancurkan bumi dengan berbagai upaya kejahatan ataupun keinginan daging atau keinginan diri untuk semakin limpah hidupnya. Sekalipun demikian, Tuhan dengan kuat kuasa rohnya menyatakan bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bagian pernyataan ini tentu perlu kita yakini, imani, seperti Tuhan telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Selanjutnya Tuhan menopang, memelihara, menjaga semua karyanya. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen sadar betul, di satu pihak ada orang yang merusak bumi, namun Tuhan berdaulat mengeluarkan buah dari bumi. Di satu pihak ada orang yang rakus dan merusak alam, namun Tuhan yang berdaulat akan menuntun, mengarahkan orang Kristen untuk bumi ini mengeluarkan buahnya. Kiranya kita juga dengan penuh keberanian menegur, memberikan dorongan supaya orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bertobat dan memperbaiki bumi dengan upaya rehabilitasi lahan dan reboisasi serta upaya-upaya lain, sehingga bumi ini seperti yang Tuhan kehendaki dengan sendirinya mengeluarkan buah. Kiranya kita juga diberi kesadaran untuk senantiasa memanfaatkan lahan yang ada dengan menaburkan benih di tanah, sehingga keluarlah tunas-tunas yang makin tinggi yang dapat mengeluarkan buah yang masak dan dapat dituai tepat pada waktunya. Tentunya orang Kristen memiliki tanggung jawab sebagai penata layar di bumi ini yang dipanggil, diutus untuk mengelola bumi ini dan menyelenggarakan kehidupan dengan baik, benar, sehingga shalom dari kerajaan Allah sungguh dinikmati oleh setiap orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menghayati perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini dengan prinsip kebenaran yang datangnya dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus menolong dan menolong kita sekalian. Amin.